warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nisrina Pemardanti di mata pelajaran biologi. Nah, oke anak-anak, sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lebih berkah, lebih ilmunya, lebih bermanfaat baik buat Ibu maupun buat kalian. Yuk kita berdoa di rumah masing-masing. Mulai. Oke, setelah berdoa, jangan lupa untuk tetap semangat. Karena meskipun kita sudah 1 bulan pembelajaran daring ini, kalian harus tetap semangat karena menuntut ilmu itu di mana saja, kapan saja, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalian tidak boleh bermalas-malas. Gunakan waktu isolasi di rumah sebaik-baiknya untuk menggali kemampuan kalian. Oke, materi kali ini yaitu tentang spermatopita. Sebelum memulai ke materinya, Ibu ingin memberikan sedikit info yaitu mengenai absensi. Nah, absensi karena banyak yang saran katanya, Bu mending absensinya sendiri-sendiri, jangan ngelis di grup kayak gitu katanya. Oke, Ibu sudah membuatkan link absensi buat kalian isi masing-masing. Ibu sudah cantumkan linknya di Google Classroom. Kalian bisa isi nama kalian, nomor absen kalian, dan kelas kalian. Kemudian di akhir juga Ibu tidak bosan-bosannya mempost tes pada kalian agar mengukur kemampuan hasil belajar kalian pada materi kali ini sudah sesuai tujuan pembelajaran atau belum. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian para siswa, anak-anakku sekalian, kalian setelah pembelajaran ini mampu mengidentifikasikan ciri umum spermatopita dan dapat membedakan tumbuhan dikotil serta monokotil dengan benar. Kemudian dapat menganalisis tumbuhan berbiji dan mengklasifikasikan divisi spermatofita berdasarkan struktur tubuh dan struktur alat reproduksinya. Kemudian yang ketiga, yang melatih apa yang kalian tangkap terus kalian curahkan ke depan itu bagus buat cara berbicara kalian nanti di depan umum. Jadi walaupun berdiskusi melalui via online, itu bagus melatih kemandirian, terus melatih psikomotorik kalian kayak gitu, melatih cara berpikir kalian, berpikir kritis kalian kayak gitu. Nanti hasil diskusinya kalian cantumkan ke dalam laporan tertulis yang sudah disediakan oleh Ibu. Oke, dari tujuan pembelajaran itu semoga pretest yang kalian kerjakan itu sudah sesuai tujuan. Makanya aku harap pembelajaran kali ini kalian perhatikan benar-benar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu juga ingin mengingatkan sedikit materi sebelumnya mengenai tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, semoga kalian juga tidak melupakan ya materi seminggu kemarin, yaitu tentang tumbuhan paku dan lumut. Ibu ingin sedikit menyinggung ciri umumnya saja, biar kalian gak bingung membedakan ciri umum antara tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan paku itu memiliki ciri berkormos, kemudian berpembuluh, menghasilkan spora, dan memiliki daun muda yang menggulung. Kemudian tumbuhan lumut itu merupakan cirinya tidak berpembuluh dan menghasilkan spora. Sedangkan tumbuhan berbiji bagaimanakah cirinya? Yuk kita simak dalam PPT yang telah Ibu berikan. Dibuka ya PPT-nya di laptop atau handphone kalian. Oke. Kita lihat di sini PPT di slide kedua, yaitu ada tentang ciri-ciri umum spermatopita. Nah, spermatopita itu berasal dari bahasa Latin, itu dari sperm yang berarti biji dan piton yang bisa kita tulis pita itu tumbuhan. Makanya spermatopita itu merupakan tumbuhan berbiji. Nah, bijinya itu merupakan ciri umum dan ciri khusus tumbuhan berbiji karena biji merupakan alat reproduksi generatifnya dari tumbuhan ini, divisi ini. Biji tersendiri itu mengandung embrio sporofit dan cadar makanan. Nah, embrio sporofit dan cadar makanan ini nanti akan dijadikan sebagai alat fertilisasi perkembangan biakan divisi spermatopita ini. Kemudian ciri keduanya itu berkormos. Ya, berkormos itu memiliki akar, batang, dan daun sejati seperti tumbuhan paku. Oke, kemudian tumbuhan ini juga sama seperti tumbuhan paku berpembuluh, terdiri dari xilem dan floem. Kemudian bersifat autotrof sama seperti tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Tumbuhan berbiji juga bersifat autotrof
Tetapi tumbuhan ini memiliki pengecualian pada tanaman benalu dan tali putri. Nah, Ibu sedikit memberikan info terkait benalu dan tali putri. Yang biasa kalian tahu, benalu itu merupakan tanaman parasit. Sebenarnya benalu itu merupakan tanaman yang setengah parasit. Kenapa sih, Bu, dikatakan setengah parasit? Karena benalu itu bisa memasak makanannya sendiri. Tetapi bahan makanannya itu dia dia ambil dari inangnya. Jadi dia tidak menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan tali putri dia tidak bisa memasak makanannya sendiri dan tidak bisa menghasilkan bahan makanannya sendiri. Tali putri itu sangat bergantung pada tumbuhan di sekitarnya. Makanya tumbuhan yang terkena tali putri parasit itu biasanya akan mudah mati dan membusuk. Kemudian berhabitat di mana sih tumbuhan spermatopita? Ya, habitatnya itu kosmopolit, dia dapat tumbuh di mana saja dan dapat ditemukan di mana saja, itu kosmopolit. Kemudian berhabitat bervariasi, jadi tumbuhan ini tuh merupakan tumbuhan yang bervariasi, itu berbentuk herba, ternat, terus liana, kemudian pohon, semak, kayak gitu, perdu, pokoknya bervariasi, segala macam variasi habitus di tumbuhan spermatopita ini bervariasi. Kemudian terdiri dari dua subdivisi. Nah, spermatopita kan merupakan divisi dari kingdom Plantae. Nah, dan memiliki subdivisi yaitu angiospermae dan gymnospermae. Nah, subdivisi angiospermae dan gymnospermae itu kan udah dibahas di materi SMP ya, bahwa angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup dan gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Bukan kalian masih ingat materi SMP yang telah dipelajari oleh guru kalian masing-masing ketika di sekolah menengah pertama. Nah, Ibu akan membahas di slide selanjutnya itu lebih dahulu angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu memiliki ciri-ciri biji dilindungi daging buah. Karena bijinya itu tertutup, maka bijinya dilindungi daging buah atau di dalam megasporofil. Kemudian alat perkembangbiakannya berupa bunga sejati, dan fertilisasinya karena merupakan alat perkembangbiakannya bunga, maka fertilisasinya ganda. Nah, untuk mengetahui alat perkembangbiakan angiospermae ini, maka kita harus mengetahui struktur bunganya terlebih dahulu. Oke, struktur bunga kan sudah kalian pahami bahwa bunga itu ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai, ada benang sari, dan ada putih. Yang disayangkan dari postes kemarin, kalian itu banyak yang masih keliru terhadap bagian-bagian bunga. Mahkota, kelopak, dasar bunga, benang sari, putih, itu masih banyak yang keliru. Hampir benar, tidak salah tapi keliru. Mungkin kalian agak lupa, makanya Ibu akan menjelaskan bagian-bagian bunga agar kalian paham di video ini. Oke, lanjut, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian bunga beserta gambarnya agar kalian tidak keliru lagi dalam menentukan bagian-bagian bunga, terutama membedakan antara jantan dan betina pada alat perkembangbiakan pada spermatopita ini. Nah, bisa dilihat ya bagian-bagiannya di sini. Ada mahkota, kemudian ada kelopak bunga atau sepal, kemudian ada dasar bunga. Di sini paling bawah ada tangkai. Nah, yang ini merupakan kepala sari, dan yang ini merupakan tangkai sari. Yang di tengah ini merupakan kepala putik. Yang ini merupakan tangkai putik.
Nah, yang bulatan ini, yang paling luar, ini merupakan bakal buah atau ovarium. Sedangkan yang dalam, bulatan yang dalam ini merupakan ovulum atau bakal biji. Nah, untuk mengingat mana jantan dan mana betina, kita lihat di sini kan ada kepala sari dan tangkai sari. Nah, kedua rangkaian ini dibulatkan biar kalian lebih paham. Ini merupakan alat perkembangbiakan jantan atau biasa disebut benang sari. Sedangkan yang di tengah ini itu merupakan alat perkembangbiakan betina atau putik. Kalian ingat, yang putik atau betina itu memiliki bulatan yang akan menjadi bakal buah. Sedangkan benang sari itu tidak memiliki bulatan. Dia hanya lurus dan memiliki kepala sari. Nah, semoga penjelasan ini lebih kalian pahami bagian-bagiannya dan tidak keliru lagi. Nah, oke, selanjutnya kan sudah Ibu jelaskan tadi bagian-bagian bunga, maka lanjut ke jenis bunga. Nah, jenis bunga itu dibedakan dari jenis bunga berdasarkan alat kelamin dan berdasarkan bagian-bagiannya. Nah, alat kelamin jenis bunga itu terbagi menjadi dua, itu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berdasarkan alat kelamin berarti kan ada jantan dan betina, ya kan? Maka bunga sempurna itu berarti memiliki dua alat kelamin di satu bunga. Itu ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Makanya disebut bunga banci karena di dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin, baik betina dan jantan. Nah, kalau bunga tidak sempurna berarti bunganya itu hanya memiliki satu alat kelamin saja, itu baik putiknya saja atau benang sarinya saja. Kemudian jenis bunga berdasarkan bagian-bagiannya, itu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jika sudah dibahas bagian-bagiannya oleh Ibu ya, maka kalian pasti paham bunga lengkap itu berarti memiliki semua bagian bunga. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap itu ya berarti ada salah satu bagian yang tidak dimiliki oleh bunga tersebut. Oke, semoga dipahami dengan benar karena materinya lumayan masih cukup mudah ya. Kemudian ada macam-macam penyerbukan karena bunga itu fertilasinya menggunakan penyerbukan, maka penyerbukan itu ternyata memiliki macam-macam anak-anakku. Itu ada macam-macamnya, itu berdasarkan perantara dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, berdasarkan perantara itu berarti si bunga itu melakukan penyerbukan dibantu oleh perantara lain seperti ada hewan atau zoetiogami, kemudian air hidrogami, angin anemogami, dan manusia antropogami. Maksudnya apa sih Bu, hewan, air, angin, manusia? Nah, maksudnya gini loh, berarti si bunga itu dibantu penyerbukannya oleh hewan. Pertama, nomor satu hewan, Ibu akan jelaskan hewan atau zoetiogami. Maka hewan biasanya yang membantu penyerbukan pada bunga itu pertama ada hewan kelelawar. Nah, kelelawar itu biasanya membantu penyerbukan pada tumbuhan yang menghasilkan buah. Kedua, itu biasanya siput. Hewan siput itu membantu penyerbukan juga pada tumbuhan yang biasanya dijadikan sayur-sayuran. Kemudian ada burung dan serangga. Biasanya kalian ketahui bahwa burung dan serangga itu biasanya membantu penyerbukan pada bunga yang menarik kayak gitu, tumbuhan yang memiliki bunga menarik kayak seperti mahkotanya berwarna cerah, terus memiliki aroma yang khas bunga manis kayak gitu. Sedangkan kalau dibantu berdasarkan perantara air atau hidrogami itu biasanya pada tanaman-tanaman air. Kemudian kalau angin anemogami berarti tumbuhan yang tidak bisa dibantu hewan atau air, yaitu seperti tumbuhan yang tidak memiliki rupa menawan kayak gitu, biasanya dibantu oleh angin. Sedangkan yang dibantu manusia itu lebih sulit kayak gitu karena hewan, air, angin itu tidak bisa membantu penyerbukannya. Seperti contohnya pada vanilin itu hanya bisa dibantu perantara oleh manusia. Oke, semoga paham. Kemudian berdasarkan asal serbuk sarinya, kayak gitu. Tadi kan perantara, maka dibantu oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Sedangkan kalau asal serbuk sarinya berarti jatuhnya serbuk sari. Nah, itu pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan sendiri ya pasti serbuk sari berasal dari bunganya sendiri kayak gitu. Jadi bunga itu melakukan penyerbukan sendiri. Jadi satu bunga itu si kepala putik dijatuhi benang sari atau benang sari jatuh di kepala putik di bunga yang sama. Itu biasanya bunga sempurna atau bunga banci itu melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian kalau penyerbukan tetangga itu serbuk sari itu berasal dari
bunga lain tapi masih satu pohon kayak gitu. Jadi satu pohon itu misalnya terdapat 2 bunga, nah itu bunga A dan bunga B. Nah si bunga A itu serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga B, itu namanya penyerbukan tetangga tapi masih dalam pohon yang sama. Sedangkan kalau penyerbukan silang itu bunga yang sama, maksudnya pohonnya berbeda, bunganya berbeda tapi masih satu varietas, bunganya itu masih varietas, pasti ingat kan, itu memiliki bentuk warna yang sama. Nah itu namanya penyerbukan silang. Contohnya seperti gini, ada pohon A, pohon B memiliki masing-masing bunga. Itu pohon A itu bunga mawar dan pohon B juga sama-sama bunga mawar putih. Jadi A dan B itu sama-sama bunga mawar putih. Nah si A itu melakukan penyerbukan terhadap mawar B yang ini, itu namanya penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan basar itu beda pohon, beda bunga, dan beda variasi, pokoknya beda, jadi tapi masih satu jenis. Seperti misalnya mawar merah dan mawar putih, nah itu kan beda variasi ya, tapi masih sama-sama satu jenis. Nah itu bisa melakukan penyerbukan, dinamakan penyerbukan basar. Nah ini diibaratkan adalah pohon, terdapat bunga. Ini diibaratkan pohon, dan ini pun pohon. Nah yang ini diibaratkan adalah bunga mawar merah. Yang di warna ini merupakan bunga mawar merah. Nah di sini di sini kita ambil contoh, ada serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah ini adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Sedangkan di sini diambil contoh lagi, ada serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Inilah yang disebut dengan penyerbukan tetangga atau genotogami. Nah di sini kita ambil contoh lagi, ada serbuk sari jatuh ke bunga yang sama. Nah ini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang sama atau satu varian tetapi beda pohon. Inilah yang dinamakan penyerbukan silang atau alogami. Nah sedangkan di sini kita ambil contoh serbuk sari yang ada di pohon, kita ibaratkan ini adalah mawar putih jatuh ke kepala putik bunga mawar merah, beda pohon kan. Nah inilah disebut penyerbukan bastar. Oke, semoga paham. Kemudian kita masuk ke dalam fertilisasinya, nanti Ibu jelaskan menggunakan gambar agar kalian paham. Nah di sini masuk ke fertilisasi pada angiosperma. Angiosperma itu terjadi fertilisasi ganda ya, yang sudah dijelaskan pada PPT awal tadi. Nah ganda itu berarti melakukan pembuahan 2 kali. Nah sini Ibu akan menggambarkan. Nah di sini itu ada Ibu gambarkan putik. Nah di sini ada ovarium atau bakal buah, dan di dalamnya itu terdapat bakal biji. Nah di bakal biji itu terdapat lubang yang sangat kecil yang dinamakan mikrofil. Nah dalam pembentukan inti pada putik atau sel kelamin betina itu dinamakan makrosporogenesis. Atau pembentukan sel gamet betina. Pembentukan sel gamet betina. Nah, di sini ada polen atau serbuk sari yang merupakan perkembangbiakan jantan. Nah, pembentukannya
pembentukan inti pada sel gamet betina dinamakan mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis atau pembentukan sel gamet jantan. Di sini terdapat inti. Nah, satu inti ini akan terus membelah menjadi 8 inti, berarti memiliki formasi 3, 2, 3. Sedangkan pada si polen itu akan masuk dan membentuk 3 inti. 1, 2, 3. Kenapa dia itu masuk? Karena dalam kepala potik itu terdapat makanan, makanya dia itu nanti akan masuk dan membentuk 3 inti. Nah, kan ini merupakan inti. Nanti ibu akan gambarkan ulang agar jelas. Terdapat inti ini tadi adalah polen yang membentuk 3 inti. Kemudian dalam bakal biji terdapat 3, 2, 3 inti. Nah, inti yang ini merupakan inti vegetatif. Sedangkan yang ini merupakan inti generatif 1. Dan yang ini merupakan inti generatif 2. Nah, untuk yang di dalam bakal biji atau inti ini, yang pertama yaitu yang 3 inti ini merupakan antipoda. Sedangkan inti 2 ini merupakan IKLS. IKLS itu singkatan dari inti kandung lembaga sekunder. Dan yang inti kan 3 ini yang di bawah itu kanan kiri itu yang 2 ini merupakan sinergit. Sedangkan yang di tengahnya ini merupakan ovum. Nah, gimana sih cara pembentukan fertilisasi ganda? Nah, yang pertama itu terjadi antara inti generatif, ini inti generatif 1 akan bertemu dengan ovum dan akan membentuk zigot. Nah, ya tadi ibu lupa. Nah, di inti vegetatif yang ini, yang intinya polen, itu akan terjadi degenerasi atau kematian saat memasuki bakal biji ini. Jadi ini tuh merupakan jalur. Jadi inti vegetatif ini tidak digunakan pada fertilisasi, tapi merupakan sistem jalur. Jadi dia tuh akan membuat jalur. Ini membuat lubang. Nah, si inti generatif 1, 2 ini akan masuk dan bertemu dengan ovum. Nah, salah satunya ini, inti generatif 1 akan bertemu ovum dan membentuk zigot. Sedangkan fertilasi kedua itu inti generatif 2 nih. Inti generatif 2 akan bertemu dengan IKLS ini. Ketemu IKLS akan membentuk sperm. Nah, gitu. Jadi fertilisasi ganda itu terjadi, yang pertama itu inti generatif 1 bertemu dengan ovum atau membuai ovum, jadilah zigot. Nah, zigot ini yang akan menjadi bakal biji. Kemudian yang kedua, inti generatif 2 bertemu atau membuahi IKLS dan terjadilah endosperm atau yang disebut dengan buah. Jadi kedua itu akan membentuk buah dan yang pertama itu akan membentuk biji. Nah, seperti itu terjadinya fertilisasi ganda. Nah, kemudian ada klasifikasi angiosperme. Nah, itu terdapat 2 kelas,
yaitu monokotil, liliopsida, dan dikotil magnoliopsida. Nah, untuk karena di sini kenapa ibu mencantumkan nama Latin di setiap namanya itu agar kalian tidak kaget ketika masuk ke perguruan tinggi, khususnya buat kalian yang ingin meneruskan jenjang kebiologian lebih mendalam di perguruan tinggi. Nah, itu sangat bermanfaat buat kalian biar kalian itu benar-benar nggak ngeblank banget. Jadi pas ditanyakan apakah sudah diajarkan di SMA-nya, maka sudah gitu. Jangan alasan belum. Oke. Nah, di sini ibu akan menjelaskan monokotil terlebih dahulu atau liliopsida. Kenapa ibu akan menjelaskan monokotil dulu? Karena monokotil familinya itu lebih sedikit dibanding dikotil. Jadi biar kalian lebih memahami famili monokotil dulu baru dikotil. Yaitu dikotil itu sisanya. Nah, monokotil ibu singkat menjadi Moza Palachip biar kalian mudah memahaminya. Selanjutnya Moza Palachip. Moza Palachip itu merupakan famili dari monokotil. Moza Palachip, M-nya itu apa? Bisa dibaca Musaceae. Nah, Musaceae itu merupakan keluarga dari pisang-pisangan. Jadi buah pisang, baik pisang nangka, pisang raja, itu merupakan keluarga dari family Musaceae. Kemudian yang O-nya, Mo, di MO, O-nya itu Orchidaceae. Orchidaceae itu keluarga, ya benar, keluarga anggrek-angrekan. Kemudian Z-nya Zingiberaceae. Zingiberaceae itu merupakan keluarga dari jahe-jahean, itu biasanya rempah-rempah, itu biasa Zingiberaceae masuk ke keluarga Zingiberaceae seperti kunyit, kemudian temulawak, jahe, itu masuk ke Zingiberaceae. Kemudian A-nya Moza, berarti A, Araceae. Araceae itu merupakan keluarga dari Thalassalasa. P-nya itu Poaceae. Poaceae itu berarti keluarga dari padi-padian. Nah, berarti Poaceae itu keluarga padi-padian seperti padi, jagung, tebu, itu masuk ke keluarga family Poaceae. Kemudian A-nya itu Amaryllidaceae. A kedua itu Ama, berarti itu Araceae. Yang A keduanya Amaryllidaceae. Nah, Amaryllidaceae itu contohnya pohon kantala kayak gitu. Nah, sedangkan L-nya Liliaceae, Mozapala itu Mozapal, L-nya Liliaceae. Liliaceae dari namanya aja berarti kita ketahui L itu berarti keluarga lili-lilian dan bawang-bawangan. Bawang dan lili ternyata masih satu famili, yaitu famili Liliaceae. Kemudian ada Araceae. Araceae itu merupakan Arecaceae. Maaf, sorry anak-anak. Arecaceae itu keluarga dari palem-paleman atau palem kelapa aren, itu satu keluarga, itu masuk ke keluarga famili Arecaceae. Kemudian C-nya itu Ciperaceae. Ciperaceae itu ingat rumput di lapangan bola, itu Ciperaceae, berarti itu keluarga dari rumput-rumputan, rumput gajah, rumput teki, rumput hias, rumput sawah ataupun alang-alang, itu masuk ke Ciperaceae. Kemudian Bromeliaceae. Bromeliaceae itu keluarga dari nanas-nanasan. Namanya, kita ulang bahwa monokotil memiliki beberapa famili, yaitu dapat disingkat Moza Palachip. Semoga kalian dapat memahaminya karena sudah ibu singkat-singkat biar kalian mudah memahami. Lanjut ya ke klasifikasi dari kelas dikotil atau Magnoliopsida. Nah, bisa dibaca di situ di slide ke-7. Nah, di sini banyak banget sebenarnya banyak banget dikotil atau Magnoliopsida itu familinya. Apa sih Bu contohnya? Nah, di sini ada contohnya Rubiaceae, itu merupakan sejenis tanaman kopi-kopian. Rubiaceae, jadi ingat Rubiaceae itu kopi-kopian. Nah, sini Euphorbiaceae itu ada contohnya itu singkong itu masuk Euphorbiaceae. Terus karet kayak gitu, karet, singkong itu masuk ke family Euphorbiaceae. Sedangkan Moraceae itu sejenis beringin, nangka, itu masih satu keluarga. Sedangkan ada Papilionaceae, itu contohnya kacang panjang, kacang tanah, itu kacang-kacangan masuk ke Papilionaceae. Kemudian ada Caesalpiniaceae, itu contohnya kembang merak. Kemudian ada Mimosaceae, contohnya petai-petaian seperti petai Cina, kapas kayak gitu, putri malu. Kemudian ada Malvaceae. Malvaceae itu masuk ke kembang sepatu, contohnya denwaru. Kemudian ada Bombaceae, itu masuk ke durian dan randu. Terus ada Convolucaceae, Rubiaceae. Nah, itu contohnya seperti Rubiaceae itu contohnya kopi, Rutaceae itu contohnya jeruk. Nanti di LKS kalian bisa baca lebih lanjutnya.
Oke, lanjut ke perbedaan monokotil dan dikotil. Itu monokotil itu berkeping 1 bijinya, sedangkan dikotil berkeping 2. Kita bisa lihat contoh dari musase pisang. Jika kalian tahu, biji pisang kelutuk itu kan bulat dan itu tidak bisa dibelah ya dengan tangan kayak gitu. Sedangkan kalau dikotil itu contohnya ke famili Rutaceae, jeruk-jerukan. Ketika kalian memakan jeruk, kalian bisa membelahnya, maka itu kan berkeping 2 bijinya seperti itu. Ini akarnya monokotil itu serabut, dikotil itu punggang, seperti pohon beringin contohnya dikotil. Tulang daun itu monokotil itu sejajar, sedangkan dikotil menyirip. Terus tepi daunnya itu melengkung dan menjari. Untuk dikotil menjari, monokotil melengkung. Jumlah mahkotanya kelipatan 3, sedangkan dikotil rata-rata kelipatan 2 dan kelipatan 4. Kalian bisa baca perbedaan monokotil dan dikotil. Oke, kita lanjut ke subdivisi gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Nah, tumbuhan berbiji terbuka itu memiliki ciri-ciri yang pasti. Biji tidak dilindungi daging buah karena bijinya terbuka, makanya memiliki fertilisasi tunggal. Bijinya tunggal, tidak seperti angiosperme yang dilindungi maka memiliki fertilisasi yang ganda. Kemudian alat perkembangbiakannya itu berupa strobilus atau runjung. Nah, kalian bisa lihat bentuk strobilus seperti ini di gambar yang nanti akan Ibu tunjukkan. Kemudian strobilus itu ada 2 macamnya, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sama halnya seperti bunga, ada bunga jantan dan putik berupa betina dan benang sari berupa jantan. Nah, strobilus jantan dan strobilus betina bisa dibedakan jika strobilus jantan itu lebih kuncup, sedangkan strobilus betina itu lebih melebar tampilannya. Kemudian gimnosperme itu dibagi menjadi tipe strobilusnya, itu berumah 1 dan berumah 2. Nah, gimnosperme strobilus berumah 1 itu bagaimana sih, Bu? Oke, berumah 1 itu berarti dalam satu pohon itu terdapat 2 strobilus jantan dan betina. Jadi satu pohon terdapat strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan berumah 2 itu strobilusnya masing-masing. Jadi satu pohon itu hanya ada strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Kemudian ke slide selanjutnya itu ada klasifikasi gimnosperme. Nah, klasifikasi gimnosperme itu ternyata dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas Cicadine. Cicadine itu memiliki ciri-ciri seperti batangnya bercabang dan tidak batangnya bercabang-cabang. Biasanya lebih sering bercabang-cabang, tetapi ada juga yang tidak. Kemudian daunnya tersusun atas roset batang. Jadi seperti ini Ibu gambarkan. Nah, daunnya tersusun atas roset batang. Tadi kan Ibu gambarkan bahwa daunnya itu seperti itu bentukannya. Nah, terus kemudian strobilusnya berumah 2, dioecious. Apa itu berumah 2? Berarti dalam satu pohon itu hanya terdapat 1 strobilus saja, baik strobilus jantan saja atau betina saja. Dioecious itu 2, berarti cious itu berumah 2. Kemudian habitusnya itu pohon itu pohon habitusnya dan menyerupai pohon palem tapi versi kecilnya kayak gitu. Kemudian contohnya itu pakis haji. Nah, ini dimanfaatkan biasanya ditemukan di taman-taman, di taman masjid. Itu banyak yang menanam pakis haji sebagai hiasan. Kemudian ada kelas kedua yaitu coniferinae. Coniferinae itu cirinya berhabitus semak, perdu atau pohon. Terus Ibu bedanya semak, perdu atau pohon? Nah, Ibu akan membahas sedikit, barangkali kalian lupa tentang semak, perdu atau pohon. Ibu akan mengingatkan kembali ingatan kalian. Nah, semak itu ukurannya lebih kecil dari perdu, sedangkan kalau perdu itu ukurannya bentuknya seperti pohon tetapi tingginya kurang dari 2 meter, sedangkan pohon itu lebih dari 2 meter tingginya. Semak, perdu, pohon kayak gitu. Oke, terus koniferanya itu biasanya daunnya tuh berbentuk jarum atau konifer. Nah, konifer karena koniferinae itu pohonnya itu memiliki epidermis tebal sehingga tahan terhadap cuaca atau evergreen. Jadi mau di cuaca dingin, panas, bersalju atau apapun, daunnya itu tetap berwarna hijau kayak gitu. Kemudian memiliki strobilus berumah 1, itu monoecious, yaitu
di satu pohon itu terdapat Strobilus jantan dan betina. Contohnya apa? Pinus mercusi atau pinus, terus Pinus cilietris tuh, atau pohon tusam, Agathis alba atau pohon damar. Pokoknya kalian pasti kalau ke daerah dataran tinggi di Indonesia itu atau di puncak itu biasa menemukan pohon pinus. Nah, itu merupakan kelas dari Coniferinae. Itu kan daunnya berbentuk apa? Jarum. Terus pohonnya itu selalu berwarna hijau. Kemudian kelas ketiga itu ada Gingoine. Gingoine itu contohnya habitusnya pohon, kemudian batangnya bercabang, terus tunasnya pendek, memiliki daun berbentuk kipas, kemudian bertangkai panjang dengan tulang daun bercabang menggarpu. Jadi tulang daunnya itu bercabang dan menggarpu. Nah, Strobilusnya itu berumah dua, dioecious, sama seperti kelas Cicadinae. Tuh, kemudian pohon ini tuh tahan terhadap polusi, contohnya Ginkgo biloba. Nah, pohon ini tuh adanya biasa banyak di Tiongkok dan tahan terhadap polusi. Jadi banyak dikembangkan karena tanaman ini tuh tahan terhadap polusi dan biasanya digunakan sebagai suplemen otak kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian keempat terakhir ada Gnetine. Gnetine itu contohnya daunnya bercabang-cabang. Atau ada juga yang tidak bercabang tapi lebih banyak bercabang. Kemudian daunnya lebar, tulang daun menyirip. Kemudian Strobilus tidak berbentuk kerucut, jadi tidak sama seperti kelas-kelas lainnya. Strobilus ini tuh berbeda, tidak berbentuk seperti Strobilusnya pinus kayak gitu. Tuh Strobilusnya itu tidak berbentuk kerucut tapi tidak beraturan. Kemudian Strobilusnya berumah dua, jadi semua kelas kecuali Coniferinae itu berumah dua, hanya Coniferinae yang berumah satu. Kemudian contohnya itu Gnetum gnemon yang seperti kalian tahu adalah melinjo. Nah, kemudian kita masuk ke peranan spermatofita untuk kehidupan. Nah, dari semua pemaparan seperti melinjo, terus itu kan pohon jati, terus kemudian ada pisang, itu kita ambil peranan itu pasti bahan makanan karena banyak banget sumber-sumber buah-buahan seperti tadi ada musase itu dari pisang-pisangan, terus jeruk itu kan bisa dikonsumsi sebagai bahan makanan. Kemudian obat-obatan atau suplemen seperti tadi contohnya di kelas Gingogineae itu bisa menjadi suplemen. Kemudian Gingoine itu bisa menjadi suplemen, contohnya Ginkgo biloba. Kemudian bisa obat-obatan juga seperti Gnetum gnemon atau melinjo, itu bisa dibuat obat rematik. Kemudian ada jadikan kosmetik seperti pisang, itu bisa dibuat masker untuk kecantikan kayak gitu. Kemudian ada bahan pangan, bahan bangunan seperti tadi pohon jati, pohon randu itu bagus untuk pondasi rumah. Kemudian ada bahan batang korek api, itu biasanya digunakan pohon pinus yang sudah kering. Kemudian ada tanaman hias seperti cicas rumpi tadi atau pakis haji, itu bisa pokoknya banyak banget manfaat dari tumbuhan spermatofita. Oleh itu sudah menciptakan tumbuhan di bumi ini beraneka ragam dan beraneka manfaat. Jadi kita sebagai makhluk hidup wajib menjaganya, melindunginya, karena itu juga akan bermanfaat buat kita. Jadi jangan mengeksploitasi kekayaan alam itu secara berlebihan, tapi secara bijak agar bisa digunakan di kehidupan yang akan mendatang gitu. Sekian aja pembelajaran hari ini. Jangan lupa diisi pretestnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di link komentar pertanyaan yang kalian masih kurang mengerti. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.